Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifian Rizky Bagus Prakasa dengan NIM 2022-023-00001. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas, yaitu cara menampilkan tampilan di 7 segment dengan mode scanning. Jadi maksud dari tampilan di 7 segment ini dengan cara mode scanning, yaitu di sini saya akan menampilkan sebuah pola angka yang dimana angka-angka tersebut nantinya akan berjalan secara berurutan. Di sini nantinya saya menggunakan 3 buah komponen 7 segment, yang dimana di sini terdapat program byte angka. Kemudian di sini terdapat byte satuan, puluhan, dan juga byte ratusan. Yang dimana maksud dari program ini adalah nantinya ketika dari 3 buah komponen 7 segment tersebut nantinya akan saya jadikan setiap komponen 7 segment saya beri nama, yaitu satuan, puluhan, dan juga ratusan. Kemudian di sini terdapat program untuk pin transistor, yang dimana nantinya saya menggunakan komponen transistor dengan seri BC557, yang dimana transistor ini nantinya berfungsi sebagai saklar. Kemudian di sini terdapat void kirim data. Pada program ini nantinya jika angka sama dengan 0, maka di sini kita memanggil fungsi tampil angka 0, yang dimana fungsi tampil angka 0 itu sebelumnya sudah saya buat, yaitu ini. Kemudian jika angka sama dengan 1, maka kita harus memanggil fungsi tampil angka 1. Dan seterusnya. Kemudian di sini terdapat perintah program, yaitu fungsi tambah hitung counter, yang dimana setiap program ini terdapat nama satuan, puluhan, dan ratusan. Contoh pada perintah program satuan terdapat simbol plus. Maksud dari simbol ini adalah dia bertambah 1, yang artinya setiap angka yang tampil pada 7 segment akan bertambah 1. Jika satuan kurang sama dengan 10, maka satuan dikembalikan ke 0. Begitupun juga pada perintah program puluhan dan juga ratusan. Kemudian di sini terdapat perintah program void loop. Di sini terdapat byte lama tampil sama dengan 10, kemudian byte jeda nyala sama dengan 50 dalam milisekon. Perlu diperhatikan penentuan lama waktu jeda nyala, karena akan berpengaruh pada hasil tampilan 7 segment. Kemudian di sini terdapat proses pengiriman data secara scanning. Dimulai dari yang pertama, yaitu matikan semua transistor, kemudian kirim data satuan, kemudian aktifkan digit 1, kemudian diberi delay jeda nyala selama 50 milisecond. Kemudian di sini kita beri tambahan fungsi, yaitu tambah hitung counter.
Ini adalah tampilan rangkaian untuk menampilkan counter 3 digit pada 7 segmen dengan cara scanning. Yang dimaksud dengan cara scanning pada penyalaan 7 segmen ini adalah menyalakan digit 7 segmen secara bergantian dengan mengatur kondisi pada pin common tiap komponen 7 segmen. Dimulai dari rangkaian yang atas. Di sini terdapat rangkaian 3 komponen transistor dengan seri BJ557 yang nantinya komponen ini berfungsi sebagai saklar untuk menyambung dan memutus jalur tegangan yang tersambung ke kaki common 7 segmen. Transistor ini mengontrol kondisi pada pin common 7 segmen. Kemudian di sini terdapat 3 buah komponen 7 segmen yang nantinya untuk menampilkan sebuah angka. Kemudian di sini terdapat komponen Arduino yang berfungsi mengirimkan data program yang telah kita buat sebelumnya menuju rangkaian 7 segmen. Di sini saya akan mencoba mensimulasikan bagaimana cara kerja rangkaian yang telah kita buat. Pada tampilan ketiga 7 segmen ini menunjukkan penyalaan 7 segmen terlihat seperti menyala bergantian secara cepat, seolah-olah menyala bersamaan. Ini dipengaruhi dari delay waktu jeda nyala yang telah kita buat sebelumnya, yaitu sebesar 50 milisecond. Maka dari itu, waktu jeda nyala ini sangat berpengaruh pada hasil tampilan penyalaan 7 segmen. Angka ini akan bertambah secara terus-menerus hingga mencapai angka ratusan, dan kemudian kembali lagi ke angka 0. Setelah kita mencoba simulasi di aplikasi Proteus, teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba mempraktikkan ke dalam bentuk hardware-nya. Sebelum itu, teman-teman, pastikan program sudah terkirim ke dalam port Arduino. Setelah itu, hubungkan kabel data Arduino ke port USB pada komputer atau laptop. Jadi teman-teman, di sini untuk tampilan angka pada 7 segmen berjalan sedikit cepat karena saya telah merubah delaynya menjadi 10 milisecond. Beginilah tampilan penambahan nilai counter 3 digit pada 7 segmen dalam bentuk hardware-nya. Selanjutnya, bagaimana jika saya ingin menambahkan komponen push button, yaitu dengan cara kita harus menambahkan perintah program untuk push button itu sendiri. Nantinya push button itu bekerja ketika ada penekanan tombol, maka nilai yang tampil pada 7 segmen akan bertambah 1. Kemudian ketika kita tekan kembali, maka nilai akan bertambah 1 lagi. Jadi di sini kita buat terlebih dahulu variabel untuk nama tombolnya. Integer, nama variabelnya tombol gitu ya. Tombol, kemudian sama dengan 2 titik koma. Fungsi angka 2 ini apakah teman-teman tahu? Ya, betul sekali. Angka 2 ini artinya masuk pada pin nomor 2 Arduino. Setelah itu, pada void setup kita menambahkan pin mode. Pin mode. Oh, maaf. Pin mode. Untuk penulisan dilihat huruf kapitalnya ya teman-teman. Contohnya pin mode ini yaitu huruf M menggunakan huruf kapital.
kemudian buka kurung, nama variabelnya tadi tombol gitu ya, yang ini. Tombol, koma, untuk penulisan ini huruf kapital semua ya teman-teman. Input, pull up, kemudian tutup kurung dan titik koma. Sampai di sini teman-teman, Button masih belum bisa bekerja sesuai yang kita harapkan. Jadi pada fungsi void loop kita buat perintah program untuk buttonnya. Kita tulis di atas tambah hitung counter. Kemudian ini kita hapus terlebih dahulu. Kita tulis komentar dulu, yaitu dengan cara tanda strip 2, kemudian cek kondisi tombol. Untuk penulisan kata komentar ini dia tidak akan terbaca oleh sistem microcontroller Arduino teman-teman. Kemudian enter, kita tulis integer. Untuk penulisan integer cukup int saja ya teman-teman. Kita buat nama variabelnya yaitu cek tombol. Nah, mengapa penulisan cek tombol ini saya tidak menggunakan spasi, melainkan menggunakan tanda garis bawah seperti ini? Karena penulisan variabel itu tidak boleh ada spasinya ya teman-teman. Jadi untuk spasi kita harus menggunakan tanda garis bawah seperti ini. Kemudian sama dengan digital read. Untuk membaca kondisi pin pada Arduino yang terhubung dengan tombol input, kita menggunakan perintah digital read. Ingat-ingat ya teman-teman. Jadi untuk membaca kondisi pin pada Arduino yang terhubung dengan tombol input, kita harus menggunakan perintah digital read seperti ini. Kemudian nama variabel tombol tadi, buka kurung, kita masukkan nama variabel tombol tadi ke dalam sini, tombol. Kemudian tutup kurung, titik koma. Jangan lupa diberi titik koma seperti ini, karena jika tidak maka program nanti akan error. Kemudian tekan enter. Kita tulis bawahnya if, buka kurung, cek tombol, yang ini kita masukkan ke dalam sini. Cek tombol sama dengan low. Diingat-ingat ya teman-teman, perhatikan dalam penulisan huruf kapitalnya. Kemudian tutup kurung, kita beri kata komentar yaitu tombol, ditekan. Kemudian enter, simbol kurung kurawal buka. Kemudian di bawah tambah hitung counter ini kita beri simbol kurung kurawal tutup. Jadi maksud dari program cek kondisi tombol ini, ketika cek tombol membaca tombol, kemudian jika tombol ditekan maka bernilai low. Jika benar maka tambah hitung counter. Yang terjadi adalah penambahan nilai counter pada 7 segmen. Setelah itu kita coba verify terlebih dahulu apakah program yang telah kita buat terdapat error. Oke, di sini terdapat error. Oke, kita cek terlebih dahulu. Oke, di sini terdapat kurung kurawal buka setelah for. Jadi di sini
kita harus menambahkan tanda kurung kurawal tutup untuk si for tersebut. Oke, kita buat kata komentar. Ini adalah untuk akhir if. Kemudian tanda kurung kurawal tutup ini adalah untuk akhir for. Kemudian ini adalah untuk loop. Kata komentar ini untuk memudahkan ketika kita menambahkan tanda tutup kurung kurawal. Setelah itu coba kita verify ulang. Apakah tetap masih ada error? Ya, untuk program done compiling, yang artinya program berhasil dan tidak ada error. Kita kembali lagi teman-teman pada rangkaian simulasi Proteus. Di sini saya telah menambahkan rangkaian yaitu push button. Kemudian di sini terdapat rangkaian pull up. Pada pin push button tadi terhubung ke pin berapa teman-teman pada Arduino? Ya, betul sekali. Pin push button terhubung pada pin nomor 2 Arduino. Setelah itu kita simulasikan kira-kira seperti apa rangkaian push button ini nantinya akan bekerja. Oh ya teman-teman, sebelum kita simulasikan, alangkah baiknya program yang telah kita buat tadi kita rubah ke dalam binary, yaitu dengan cara kita klik export compile binary. Kemudian kita kembali lagi pada aplikasi Proteus. Setelah itu kita klik pada board Arduino sebanyak 2 kali. Kemudian kita klik gambar bentuk folder ini. Nah, biasanya file yang telah kita rubah tadi ke dalam bentuk binary, file-file ini biasanya tersimpan pada file program Arduino yang telah kita buat. Jadi filenya berbentuk seperti ini. File ini ada 2, jadi kita bisa menggunakan yang atas ataupun yang bawah. Di sini saya menggunakan yang atas saja, yaitu yang standar. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita jalankan pada aplikasi Proteus. Di sini pada tampilan 7 segment seperti kedip-kedip, karena itu pengaruh dari delay, nggak apa-apa. Di sini 7 segment menunjukkan angka 0 pada digit 1, 2, dan 3. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena push button belum kita tekan. Coba kita tekan push button ini, maka pada tampilan digit 1 menampilkan angka 1. Kemudian ketika kita tekan kembali, pada tampilan digit 1 menampilkan angka 2, yang artinya ketika push button ini kita tekan maka nilai akan bertambah 1. Setelah kita mencoba simulasi di aplikasi Proteus teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba memperhatikan ke dalam bentuk hardware-nya. Untuk rangkaian push button berada di sini, kemudian untuk rangkaian pull up berada di sini. Sebelum itu teman-teman, pastikan program sudah terkirim ke dalam board Arduino. Jadi teman-teman, di sini pada tampilan 7 segment terlihat seperti berkedip, karena ini dipengaruhi dari delay jeda nyala tampil pada 7 segment. Di sini coba kita menekan push button ini, maka tampilan digit 1 pada 7 segment menampilkan angka 1. Ketika kita tekan kembali,
maka dia akan menampilkan angka 2. Beginilah tampilan penambahan nilai counter 3 digit berdasarkan penekanan tombol input dengan menggunakan push button dalam bentuk hardware-nya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.